Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wawan Hermawan dengan nomor NIM 2019133007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul klasifikasi pemukiman. Baiklah. Untuk slide pertama ialah latar belakang pembangunan dan pengembangan perumahan permukiman. Landasan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 94 sampai dengan 95. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat. Permasalahan umum kawasan permukiman kumuh. 1. Kepadatan bangunan yang tinggi. 2. Kondisi prasarana dan sarana yang buruk secara kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, kondisi lingkungan yang tidak didukung oleh sistem drainase. Keempat, tidak memiliki keteraturan struktur permukiman. Kelima, permukiman di bantaran sungai. Keenam, areal yang terpengaruh secara fisik oleh adanya pengelolaan limbah oleh pabrik di sekitarnya. Dan penyusunan database kawasan kumuh dan pola penanganan kawasan kumuh di kawasan perkotaan di Indonesia. 1. Penanganan kumuh di perkotaan merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam Renstra Kementerian PU Ditjen Cipta Karya, di mana upaya penanganan kumuh melalui pendekatan kawasan dalam mengurangi luasnya kawasan kumuh yang ada dari target 2014 sebesar 675 kawasan sudah ditangani sebesar 900 kawasan atau sebesar 75% dan mendukung program SDGs sebagai dukungan data kota tanpa kumuh 2020. Yang kedua, perlunya akurasi data dan relevansi yang sesuai serta framing lokasi dalam konteks keterpaduan penanganan kawasan menjadi sangat penting untuk menjadi dasar atau readiness kriteria pembangunan. 3. Justifikasi dan relevansi kriteria kawasan kumuh yang terdapat dalam payung hukum dan ketetapan formal terkait kawasan kumuh oleh Pemda berupa surat keterangan SK daerah. 4. Diperlukannya pemutakhiran data kawasan kumuh berdasarkan SK daerah sesuai amanat pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman RPIJM, SPPIP dan RPKPP. Kemudian pengertian dari perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah dan pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat. Kedua, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Ketiga, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Lalu yang kelima, lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Yang keenam, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjangan kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Selanjutnya, pengertian rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Yang kedua, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Slide berikutnya ialah definisi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.
Perumahan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kedua, perumahan kumuh. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Contohnya ialah penurunan kualitas tempat hunian, pemukiman yang tidak layak huni. Contohnya ialah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat, kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berikutnya ialah pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan berikutnya ialah permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, dan serta mempunyai penunjangan kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Slide berikutnya ialah potret kekumuhan berbagai kota di Indonesia. Contohnya ialah Jakarta, Aceh, Banjarmasin, dan Palembang. Permukiman kumuh merupakan gejala dari A. Ketimpangan desa dan kota mengakibatkan terjadinya urbanisasi dari unskilled labor. B. Kurangnya akses MBR terhadap ruang, lahan, rumah yang layak dan terjangkau atau sewa pemilik. C. Ketidakmampuan penyediaan infrastruktur dasar. D. Ketidakpahaman atau ketidakpatuhan pada standar. E. Lemahnya perilaku hidup bersih dan sehat. F. Lemahnya penegakan hukum. G. Pembiaran dalam jangka waktu yang lama. Kekumuhan adalah akumulasi faktor-faktor di atas, bukan hanya persoalan fisik. Slide berikutnya ialah permukiman kumuh. Permukiman kumuh dan faktor penyebabnya bisa dilihat di slide yang saya sudah tampilkan. Ialah banyak faktor penyebabnya, ialah contohnya fisik alami, fisik binaan, sosial ekonomi, sosial budaya, dan eksternal. Lebih dari satu satuan perumahan yang bangunannya tidak teratur, kepadatannya bangunan tinggi, rumah tidak layak huni, sarana tidak memenuhi syarat, prasarana tidak memenuhi syarat. Kriteria kumuh. Kriteria bangunan gedung, kriteria jalan lingkungan, kriteria penyediaan air minum, kriteria drainase lingkungan, kriteria pengelolaan air limbah, kriteria pengelolaan persampahan, dan kriteria pengamanan kebakaran. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan pemukiman bisa dilihat banyak contoh atau banyak pengertian yang sudah saya tampilkan di slide tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.